Keseharian kita kini dipenuhi dengan berbagai informasi, terutama di era digital yang berkembang pesat. Dengan adanya media sosial seperti Facebook, TikTok, Instagram, dan YouTube, kita semakin mudah mengakses informasi. Informasi datang begitu cepat, bahkan terlalu cepat, sampai-sampai kita merasa malas untuk melakukan aktivitas lain. Kita seringkali terpaku pada layar, scroll aplikasi, merasa nyaman, dan tanpa sadar waktu berlalu begitu cepat. Kemajuan teknologi, terutama kecerdasan buatan AI, semakin memudahkan kita dengan menyesuaikan informasi yang kita lihat, berdasarkan minat dan kebiasaan kita. Ini membuat kita merasa nyaman, namun sayangnya kita seringkali lupa bahwa meskipun kita telah mengakses banyak informasi, tidak semuanya memberikan dampak positif atau mengubah keadaan sehari-hari kita. Di tengah banjir informasi ini, kita seringkali merasa berada di zona nyaman. Namun, kita harus berhati-hati karena informasi di media sosial tidak memiliki filter yang lebih jelas antara mana yang baik dan mana yang lebih buruk. Oleh karena itu, kita bisa memilah informasi dengan bijak. Kita perlu mengaktifkan dasar literasi kita. Literasi yang baik membantu kita untuk memahami dan mengolah informasi dengan tepat agar dapat memberikan informasi dan manfaat yang positif, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Salah satu cara untuk mengasah kemampuan literasi adalah dengan membaca dan memahami informasi. Membaca adalah langkah awal untuk membangun literasi. Dan kebiasaan ini sangat penting. Banyak orang langsung terbayang membaca buku teks ketika mendengar kata membaca. Padahal membaca tidak hanya terbatas pada buku saja. Membaca juga bisa dilakukan dengan memahami lingkungan di sekitar kita. Membaca buku khususnya memberikan banyak manfaat. Selain memperluas wawasan, membaca buku dapat memperdalam pengetahuan, memperkaya kosakata, meningkatkan kemampuan dalam komunikasi, dan mengasah imajinasi. Untuk memaksimalkan literasi melalui membaca, kita perlu lebih peka terhadap dunia sekitar. Membaca buku bukan hanya soal teks, tetapi juga bagaimana kita memahami dan mengamati realita yang terjadi di sekitar kita. Kang Maman dalam rapat kerja Nasional Perpustakaan tahun 2025 mengemukakan bahwa membaca buku mengajak kita untuk memperlambat tempo kehidupan, merenung, dan menemukan makna yang lebih dalam setiap bacaan. Dalam dunia yang serba cepat, dengan berbagai rangsangan visual instan, kebiasaan membaca menjadi cara untuk melambat. Membaca memberi kita waktu untuk meresapi setiap kata, memungkinkan kita untuk menciptakan gambaran mental yang lebih jelas dan kohesif dari apa yang kita baca. Kang Maman juga memaparkan hasil penelitian Sarah J. Marlon dari State University of New York bahwa membaca memberikan kita kesempatan untuk memperlambat dan benar-benar memahami setiap hal yang apa kita pelajari. Selain meningkatkan keterampilan berbicara, membaca juga membantu kita membangun kosakata yang lebih kaya. Kosakata yang berkembang bukan hanya berasal dari berbicara, tetapi juga kebiasaan dalam membaca buku secara konsisten. Setiap buku yang kita baca, terlepas dari genre dan atau topiknya, akan menambah warna baru dalam pilihan kata kita. Kosakata yang kaya ini membantu kita untuk mengekspresikan ide dengan lebih baik, lebih tajam, serta lebih kritis
kreatif dalam berpikir. Di tengah dunia yang dipenuhi dengan informasi yang datang begitu cepat, kita juga terjebak dalam fenomena yang disebut scroll society. Kebiasaan mengonsumsi informasi secara cepat dan instan. Meskipun informasi begitu mudah diakses, kita seringkali kehilangan kedalaman dan pemahaman yang lebih baik. Oleh karena itu, informasi bagi kita untuk melawan arus cepat ini dengan memperlambat langkah. Dan salah satu cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan memperbanyak kebiasaan membaca buku.